avoir tout fait, tout dit, qu'on réalise que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles. De bon augure comme un salam ou un sourire. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan terkait tren perusahaan education technology. Kalau tadi kelompok sebelum saya itu memaparkan terkait ruang guru Pak dan teman-teman semua, kami memaparkan terkait Genius. Siapa sih yang tidak tahu platform Genius? Itu Pak. Nah, di sini kami mencoba menggali informasi terlebih dahulu sebelum menganalisis SWOT, tentunya mengenai latar belakangnya, lalu visi misinya, ataupun perkembangannya dari masa ke masa, sehingga apa? Kita dapat merumuskan suatu kekuatan, terus kelebihan, keunggulan, lalu tantangannya begitu. Nah, langsung saja di sini kami akan menyampaikan terkait analisis yang kami peroleh. Yang pertama, analisis terkait kekuatannya terlebih dahulu atau strength. Untuk Genius sendiri itu yang pertama, untuk kekuatannya tentunya dia berbasis di dalam pendidikan, yakni menyediakan konten pendidikan yang berkualitas tinggi yang terus diperbarui dan dapat diakses oleh semua orang. Jadi kalian semua kalau memiliki akses internet ataupun gadget ataupun laptop dan segala macamnya, itu kalian bisa mengakses di aplikasi Genius. Lalu yang kedua, mengembangkan teknologi dan platform pendidikan yang inovatif dan bermanfaat bagi siswa. Tentunya yang di dalam aplikasi Genius ini dengan cara belajar ataupun metode belajar yang berbeda-beda, tergantung dari situasi dan kondisi tingkat kesulitan dari materi itu sendiri. Dan video-video yang dihasilkan dari Genius ini itu video-video yang interaktif, artinya siswa dapat menerka-nerka, siswa dapat membayangkan berada di posisi ketika mengerjakan hal tersebut. Nah, lalu yang ketiga, memiliki reputasi sebagai penyedia layanan pendidikan terbaik di Indonesia. Itu 4 kekuatan dari Genius itu sendiri. Nah, lalu untuk terkait weakness-nya itu akan disampaikan oleh teman kami. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan dari Genius ini ya. Kami menganalisanya menjadi 3. Yang pertama, belum mengikuti perkembangan teknologi dan pasar pendidikan, dalam artian belum begitu maju banget gitu ya. Di Genius itu kan masih ada sekitar, misalkan ada soal nih tentang fungsi kewajaran, nanti misalnya cuma seperti wajar, belum menggunakan seperti ilustrasi yang lebih kompleks seperti itu. Kemudian di beberapa cabang belum tersedia penyebarannya, penyebarannya itu belum menyeluruh, masih di wilayah tertentu. Walaupun untuk akses di internetnya masih ada, yang online ada. Kemudian belum menyediakan konten pendidikan yang menarik dan berkualitas tinggi. Ya sama kayak tadi, kontennya itu masih agak sederhana ya, bukan yang kompleks seperti itu. Itu adalah weakness atau kelemahan dari Genius. Kemudian untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Silakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu opportunities atau peluang dari aplikasi atau platform Genius. Untuk peluang sendiri, Genius tentunya harus yang pertama mengikuti perkembangan teknologi dan pasar pendidikan, mengembangkan teknologi dan platform pendidikan yang inovatif. Jadi dari kelemahan tadi, Genius memiliki peluang untuk mengembalikan kelemahan tadi menjadi kelebihan. Yang kedua, mengembangkan cabang di beberapa wilayah untuk meningkatkan jangkauan pasar. Karena kita tahu sendiri bahwa Genius itu mungkin pamornya masih kalah sama ruang guru dan aplikasi
sebangsanya. Kemudian yang ketiga ada menyediakan konten pendidikan, yaitu konten pendidikan yang diperluas lagi bagi aplikasi Zenius untuk mengembangkan peluangnya di dunia bisnis edutech ini. Kemudian yang selanjutnya untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya untuk rate atau ancamannya sendiri, karena sekarang kemajuan perusahaan di bidang teknologi pendidikan seperti Ruang Guru menjadikan persaingan dari penyedia layanan pendidikan lain yang beroperasi di wilayah yang sama. Terus perubahan tren pendidikan dan preferensi siswa, karena juga ada banyak perusahaan tentang pendidikan. Jadi terkadang siswa itu berubah dari Zenius ke platform belajar online yang lainnya. Selanjutnya juga ancaman dari perubahan peraturan pemerintah terkait bisnis pendidikan. Selanjutnya terkait analisis dari teknologi, dari yang pertama jenis teknologi yang digunakan itu tersedia platform digital Zenius.com atau aplikasinya sendiri juga ada dengan video pembelajaran. Terus jenis multimedia yang digunakan juga tersedia, lalu teknologi dan media yang digunakan merupakan teknologi digital dalam bentuk media audio visual memanfaatkan aplikasi dan platform YouTube. Untuk kekuatan atau keunggulan teknologi dan multimedia yang digunakan juga tersedia. Untuk kekuatan atau keunggulannya sendiri itu dapat diakses kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan laptop, HP, atau tablet yang tentunya terhubung dengan internet. Yang keempat, untuk kelemahan atau kekurangannya sendiri itu memerlukan internet dan tentunya berlangganan. Jika tidak ada internet tidak bisa diakses, dan jika tidak berlangganan itu tidak bisa mengakses semua konten. Untuk peluang integrasinya sendiri bisa ditayangkan atau ditampilkan saat belajar di kelas. Jadi guru bisa menggunakan video yang ada di Zenius ketika pembelajaran di kelas. Terus untuk ancaman dan tantangannya sendiri itu di sini kami mengambil terlalu tergantung pada platform atau aplikasi itu bisa memunculkan individualisme siswa. Jadi kayak semacam kurang bergaul dengan teman yang lainnya karena terlalu fokus atau terlalu tergantung pada aplikasi tersebut. Terus juga perlu penyesuaian kurikulum karena beberapa tahun juga berganti kurikulumnya. Dan ancaman atau tantangan yang terakhir itu banyaknya teknologi pendidikan membuat persaingan kita. Ya, saya berikan nanti ke Mas Isa. Baik, itu tadi terkait pemaparan dari kelompok kami terkait analisis SWOT yang kami lakukan ke tren perusahaan dengan instansi Zenius. Baik, terima kasih untuk kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Sudah pemaparannya sudah sangat baik sekali. Kemudian ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, itu kenapa kalian lebih memilih Zenius daripada mungkin yang lain, platform yang lain, Kuiper, ada Ruang Guru, mungkin ada platform yang lain juga. Kenapa kalian lebih memilih Zenius? Kemudian yang kedua, kira-kira apa alasannya platform tersebut tidak menyediakan interaksi sosial yang lainnya atau kerja kelompok seperti itu? Kenapa menurut kalian alasannya kenapa seperti itu? Baik, terima kasih kelompok 3. Kami memilih Zenius karena tak rasa teman-teman ini prediksi kelompok kami itu pasti kebanyakan menggunakan Ruang Guru. Karena kalau kita ngomong soal platform pembelajaran digital, terbesit yang pertama kali apa? Ruang Guru. Nah, kami tidak mau sama begitu. Takutnya nanti kita kan di sini itu harus
harus bermacam-macam begitu agar literasi kita juga semakin banyak terkait memahami platform pendidikan yang nantinya juga akan kita gunakan dan kita rekomendasikan kepada peserta didik. Itu untuk alasannya, atau ada tambahan lagi? Baik. Lalu untuk terkait apa tadi, mohon maaf bisa diulang, terkait interaksi sosial. Interaksi sosial dalam artian apa nih? Kalau menurut saya, interaksi sosial di zaman sekarang itu saya kategorikan dua hal. Yang pertama online, yang kedua offline. Tentunya online pun itu termasuk interaksi sosial karena itu terjadinya hubungan dan komunikasi antara lebih daripada satu orang, 2 orang, itu termasuk interaksi, 3 orang, 4 orang bahkan lebih. Nah, di online pun ketika pembelajaran pasti ada yang namanya pendidik atau guru atau mentor lah dalam istilah bimbel begitu ya. Nah, tentunya itu menjadi seorang yang menjadi fasilitator agar siswa yang mengakses media pembelajaran tersebut itu dapat paham. Dan lalu disediakannya kolom-kolom komentar untuk bertanya. Nah, itu tentunya terjadi interaksi karena yang di sini itu terjadi feedback ataupun ulasan antara tentor dan juga mentor, antara tentor dan juga siswanya begitu. Silakan ada tambahan dari kelompok kami. Baik, begitu ada sanggahan mungkin dari kelompok 4. Oke, sudah cukup ya kelompok 4. Baik, begitu Bapak. Baik, kalau sudah cukup kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.